Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Selamat sore, Bu Putri. Selamat sore, Bu Dian. Dan menindaklanjuti dari pesan WA yang Ibu sampaikan tentang masalah di kelas. Monggo, silahkan Bu Dian. Jika ingin menyampaikan masalah Bu Dian secara langsung kepada saya. Ya, terima kasih Bu Putri. Begini Bu Putri, ini di SMP saya ini baru ada gawe besar, ya, ada gawe besar dan di mana di waktu bersamaan di kelas 8 dan kelas 9 ini baru selesai mengadakan mid semester, kemudian dilanjutkan dengan kelas meeting. Dan yang kelas 7 ini ada juga pekerjaan besar di mana ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di mana di SMP 1 Ngawen ini menganut sistem blok. Jadi dalam satu semester diagendakan jadwalnya terprogram di bulan September. Ini satu kebingungan saya karena di proyek saya sebagai koordinator dari subtema gaya hidup berkelanjutan, sementara di kelas 9 itu saya sebagai wali kelas. Jadi di dalam kelas meeting itu ada banyak sekali cabang lomba untuk mengisi waktu 1 minggu anak-anak setelah selesai mengerjakan meet. Antara lain ada lomba mading, ada lomba pohon pintar, ada lomba menghias kelas, ada lomba kebersihan kelas, ada lomba taman, dan ada lomba senam, yaitu senam holik. Nah, ini saya sedikit terpecah dari jadwal yang harus saya agendakan untuk membimbing anak-anak kelas saya di kelas 9H dengan anak-anak di kelas 7, sehingga banyak sekali protes dari anak kelas saya, terutama 9H. Katakanlah, Bu, buat saya itu tolong dibantu untuk membuat ini, atau beri saran saya untuk membuat ide tentang mading yang harus diangkat kaitan dengan tren yang ada saat ini atau masalah-masalah yang baru tren untuk saat ini. Saya juga termasuk jarang menyambangi mereka karena kesibukan itu harus saya riwariwi bagi dua perhatian ke mereka. Sehingga saya berencana ini saya harus melakukan apa ya untuk anak didik supaya saya juga tidak meninggalkan mereka sebagai tanggung jawab wali kelas dan saya juga tidak bisa meninggalkan anak kelas 7 sebagai pemimpin atau koordinator proyek di gaya hidup berkelanjutan. Begitu Mbak Putri. Nggih, Bu Dian, setelah kita melakukan obrolan tadi, kira-kira apa yang Ibu Dian ingin hasilkan dari obrolan kita di sore hari ini, nggih, Bu? Begini Mbak Putri, rencana saya itu yang pertama ya, dalam satu kelas itu di kelas 9H itu kan ada 32 siswa. Dan laki-lakinya itu 14, sementara wanitanya itu 18. Dan ini satu hal yang harus saya bagi menjadi beberapa kelompok kerja kalau kita mau menang, karena di kelas meeting ini kalau di SMP Ngawen itu ada kemenangan dilombakan ya. Jadi saya harus pandai-pandai membantu terutama pengurus kelas untuk membuat kelompok kerja. Ada kelompok kerja mading, ada kelompok kerja pohon pintar, ada kelompok kerja taman, ada kelompok kerja kebersihan, ada yang holik, namanya senam holik itu makanya senam baru yang tren sekarang ini. Dan itu memang ada satu hal yang harus saya agendakan, misalnya goalmu yang mana yang mau kamu unggulkan. Saya yakin melaksanakan semuanya itu tidak akan bisa sempurna. Maka saya orientasimu apa dulu, goalmu apa dulu yang ingin kamu capai. Kalau kamu memang all out ingin lomba kebersihan dan mading yang menang, maka all out itu mading. Karena saya yakin di waktu anak itu harus ngelembur dalam 1 minggu, pasti ada satu yang terbengkalai gitu. Jadi saya memang buat mana prioritas utama yang harus kamu unggulkan, kamu lirik coba sebelah kanan kirimu, apa ada yang baik atau
atau yang bisa kamu ungguli dari mereka-mereka gitu. Jadi saya buat tim kerja di dalam kelas walaupun itu hanya setingkat kelas meeting. Yang kedua itu ada ini untuk dana, sumber dana. Memang dari anak-anak kelas 9H itu mungkin kesadaran anaknya untuk menggalang dana dari uang kas itu rendah ya. Untuk 1 minggu aja 2.000 aja dari beberapa anak mungkin tidak punya kesadaran itu. Maka gimana ya? Kita solusinya gimana supaya kita tidak keluar uang banyak gitu. Oh, solusinya gini aja Bu, pakai aja bahan-bahan bekas saja Bu. Nanti rantingnya kita hias dengan kertas yang seminimal mungkin itu tidak terlalu banyak memakan kertas tapi indah gitu. Kita pakai kertas koran aja juga nggak apa-apa Bu. Oke, kalau memang bisa didaur ulang ya silakan didaur ulang aja, nggak usah kita budget itu bukan utama, yang penting adalah kreativitas kamu supaya kelasmu itu cantik, saya begitu kan. Jadi di sini saya membagi beberapa anak menjadi beberapa tim kerja ya, tim kerja untuk goal menang di kelas 9H gitu. Itu Bu Nggih, Putri. Budian. Dari cerita Budian tadi, Budian sebagai wali kelas 9H dan ingin mencapai tujuan-tujuan khususnya untuk kegiatan kelas meeting dan proyek P5 di bulan September ini yang dilakukan full di bulan September ini. Sekarang saya bertanya, Bu, kira-kira apa hambatan atau yang dapat menghalangi Budian dalam membimbing untuk dapat mengikuti kegiatan kelas meeting itu dengan lancar, dengan nyaman, dan anak merasa senang mengikuti kegiatan itu, dan hambatan-hambatan apa yang Budian rasakan melaksanakan proyek P5 di sekolah itu sehingga kita dapat menemukan solusi bersama, menemukan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kira-kira hambatannya apa saja? Oh iya, gini Bu Putri, di proyek P5 itu memang ada tim kerja juga nggih di dalam tema gaya hidup berkelanjutan. Itu saya sebagai koordinator, ada 5 guru yang membantu. Yang namanya guru pembimbing itu diambilkan dari kelas 7 dan masing-masing akan membantu saya selama proyek berlangsung. Jadi di sela-sela saya harus melaksanakan koordinasi di proyek, kalau ada saya jam mengajar atau mungkin saya harus masuk ke kelas, memang saya bergantian dengan teman-teman yang dari guru pembimbing. Terus terang ini memang ada sedikit itu ya untuk kegiatan-kegiatan semacam ini itu memang butuh energi ekstra dan butuh emosi ketika kita harus membagi dua pekerjaan yang bersamaan itu supaya bisa semuanya mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi gaya proyeknya jalan, di kelas meetingnya juga jalan. Itu hambatan kalau untuk di proyek terus terang memang tenaganya ekstra karena membimbing proyek itu ternyata luar biasa energi yang dibutuhkan dan emosi karena kita harus melatih anak untuk bekerja sama, melatih anak untuk menghasilkan produk, melatih anak untuk segalanya itu main. Ternyata memang berat ini di proyek itu. Saya aja ini banyak guru yang tumbang, banyak guru yang sakit karena mungkin kelelahan kecapean di proyek itu. Terus di kelas meeting ya hambatannya cuma ini, mengkoordinasikan anak supaya dia mampu bekerja sama di dalam kelompoknya. Itu yang jadi ada beberapa anak memang yang spesial harus saya tangani. Misalnya saya tegur dengan halus ya, misalnya ada itu yang namanya Adian. Adian, kamu kontribusimu apa ya di kelas ini ya gitu. Oh saya sudah membuat ini, coba bandingkan kalau kamu pulangnya jam berapa. Saya kalau pulang ya jam 1 ya pulang Bu, kalau sudah pulang. Apakah kamu kesini lagi setelah kamu pulang? Tidak Bu, kamu lihat teman kamu cerita. Tanya coba teman kamu tuh dalam seminggu ini bagaimana dia kerjanya. Dia pulangnya sampai jam 4. Nah, kalau temanmu pulang jam 4, kamu jam 1 sudah pulang, apa yang kamu rasakan? Temanmu berjuang untuk kelasmu supaya menang, kamu masih ada di rumah gitu. Oh iya Bu, besok saya akan juga coba membantu. Nah, silakan kontribusimu apa, kebisaanmu apa, kamu bantu temanmu semaksimal mungkin. Dan itu salah satu memang harus saya itu karena dia ada di dalam kelas, dia memiliki kelas, dia juga bertanggung jawab terhadap kelasnya. Memang itu harus dijuai ya. Anak-anak seperti itu memang harus dijuai. Itu hanya mungkin dari beberapa anak laki-laki, tidak semuanya. Tapi alhamdulillah dengan kerja itu
akhirnya 9H maju juara 1 untuk lomba kebersihan dan mading. Itu memang saya tidak berekspektasi apa-apa, cuma saya dorong-dorong itu aja. Hanya dari belakang saya dorong supaya anak-anak itu silahkan kamu berkompetisi yang sehat tapi tidak curang gitu. Karena ada beberapa kelas yang memang dibantu all out oleh walinya. Sampai madingnya dituliskan, temanya ditentukan gitu. Kalau saya enggak, saya giring, sudah saya punya tema, punya gagasan ini, kamu mau terima, silahkan. Kalau ada beberapa yang kamu butuhkan, hubungi Budian, nanti saya bantu gitu. Gitu. Itu Mbak, masanya untuk koordinasi ya, koordinasi membangun kekompakan kerja di kelas ya. Kalau untuk di proyek kita bekerjanya memang ada beberapa guru, tidak hanya satu, tapi 6 guru dalam satu Nggih, tema, Budian. gitu. Nggih. Itu Bu Dari Putri. hambatan-hambatan Budian tadi kurang untuk bisa mengkoordinasi karena muridnya banyak, karena keberagaman karakter dari setiap murid, dan di P5 tadi hambatannya karena proses pembimbingannya itu membutuhkan peran dari guru lain juga. Sekarang dari hambatan-hambatan yang Budian alami tadi, kira-kira kan kekuatan Budian agar dapat mengkoordinir 30 di kelas 9H dengan baik, dengan lancar, agar semua dapat bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan dapat mengerahkan segala kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di mengikuti kelas meeting apa saja, Bu? Terutama kekuatan Ibu sebagai wali kelas 9H itu. Kekuatannya cuma ada satu hal. Kalau kita mau sukses, maka kebersamaan itu penting gitu. Itu kuncinya, Mbak. Kalau kita mau sukses, kebersamaan itu penting karena kebersamaan itu akan memudahkan kita untuk melakukan kerja, melakukan apa saja dengan enak. Jadi lebih ringan kalau semuanya itu dikerjakan bersama-sama, idenya juga banyak, kreativitasnya juga banyak dibandingkan harus kerja individu. Gitu. Itu Bu Putri catatannya nggih. Nggih, sebagai wali kelas, Budian sudah memberikan hal terbaik, sudah mau dan mampu menuntun anak di kelas 9H dengan baik. Dan Budian juga sudah memberikan solusi alternatif tentang bagaimana menyusun rencana untuk agar siswa tersebut kompak dan untuk mau memanfaatkan barang bekas, untuk membuat pohon pintar ketika lomba kelas meeting tadi, dan Ibu Dian juga sudah memfasilitasi anak-anak di kegiatan itu dengan baik. Bu Dian sebagai seorang wali kelasnya, kira-kira Bu Dian renungkan lagi, kira-kira bagaimana 32 orang tersebut itu dapat dengan baik, dapat kompak, dapat senang, dapat nyaman untuk meraih tujuannya agar kelas 9H bisa menang dan menjadi nomor 1 di perlombaan kelas meeting nanti. Iya, untuk kota kedepannya dan mulai saat ini ya, tidak hanya berhenti di kelas meeting, semoga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya itu kita selalu kompak di kelas 9H. Kebersaudaraan atau saling empati, membangun kebersamaan, membangun saling membantu, itu saya tekankan untuk anak kelas 9H. Tidak dalam hal kelas meeting, dalam hal dalam hal segala misalnya tidak ada yang tidak masuk lebih dari 3 hari. Itu pun saya tegur karena dia dari pengurus kelas tidak laporan. Ada temannya yang tidak masuk 3 hari kok tidak dilaporkan karena Budian kan tidak setiap hari bisa ketemu kamu. Itu pun satu kecil, hal yang kecil yang memang harus saya tanamkan pada anak-anak kelas 9H. Karena itu menunjukkan empati atau menunjukkan bahwa dia peduli bahwa ada satu temannya yang tidak hadir saat itu. Jadi tidak hanya berhenti kelas meeting saat ini atau ke depannya, bagi saya adalah membangun empati, membangun kerjasama, membangun solidaritas, membangun kesadaran sosial. Kesadaran itu penting untuk anak-anak didik saya. Gitu Bu Putri.
Nggih, hebat sekali Bu. Langkah yang Budian ambil sebagai wali kelas, khususnya untuk pembimbingan pembelajaran di kelas, pembimbingan kegiatan di luar seperti kegiatan perlombaan kelas meeting, dan utamanya adalah penanaman karakter SMP, itu sudah tepat sekali Budian. Saya sangat setuju dengan ide Budian itu, sehingga diambil juga solusi yang terbaik untuk anak didik kita nanti. Iya, iya, terima kasih Bu Putri atas responnya. Iya, mungkin ini adalah pemacu saya untuk tetap berbuat untuk semuanya adalah untuk murid dan anak-anak gitu. Syukurlah Budian jika Budian sekarang sudah memahami bahwa kepentingan bagian mereka adalah hal yang penting bagi setiap guru. Lalu Ibu Dian rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa ya Bu Dian yang Bu Dian lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmennya adalah tanggung jawab penuh. Apapun posisi kita, apapun beban yang yang diamanahkan oleh sekolah, saya akan lakukan dengan sepenuh hati dan all out ya, dengan mengerahkan semua tenaga, pikiran dan mungkin waktu ada untuk kepentingan sekolah atau untuk kepentingan murid-murid saya atau anak-anak didik saya. Gitu Bu Putri. Bu Dian tepat sekali. Jika Bu Dian sudah berkomitmen, Bu Dian sudah melakukan yang muridnya, sekarang kira-kira dukungan apa yang Bu Dian untuk melakukan komitmen tersebut agar komitmen tersebut dapat berhasil dengan baik? Iya. Harus banyak yang saya libatkan. Saya tidak bisa kerja sendiri tanpa orang lain ya. Yang terutama adalah pengurus kelas dan rekan-rekan yang yang terdekat saya. Saya seringkali harus bercurhat dengan teman-teman untuk masalah-masalah di kelas atau mungkin bimbingan konseling. Saya juga sering, walaupun mungkin tidak secara formal, jagongan biasa untuk menyampaikan beberapa permasalahan atau mungkin hal-hal yang ada di kelas 9H. Jadi membangun kolaborasi dengan semua guru yang ngajar di kelas 9H, guru BK, dan ada mungkin beberapa pengurus kelas atau mungkin dari kelas yang lain pun kadang saya juga tanya. Misalnya dari kelas sebelah misalnya, gimana 9H menurut kamu? Rame enggak kalau tidak ada gurunya? Gitu pun saya lakukan gitu. Jadi itu kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah itu penting. Gitu, tepat sekali Bu. Ide Dian tadi sudah sesuai dengan solusi Ibu lakukan. Semoga solusi yang Ibu ceritakan kepada saya tadi, Ibu sudah buat, Ibu berkomitmen, Ibu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu buat dengan melibatkan semuanya. Adanya keterlibatan dari guru, ada keterlibatan dari siswa, dan ada keterlibatan sekolah. Apa yang menjadi angan-angan Budian, menjadi komitmen dapat terrealisasikan dan Budian dapat membimbing anak, khususnya anak dan anak didik Budian lainnya dengan baik, dengan lancar, dan semoga anak di SMP 1 Ngawen dapat terfasilitasi semua dengan baik dengan peran Budian sebagai guru yang hebat. Amin, amin, amin Mbak Putri, amin Bu Putri. Terima kasih Budian. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tetap semangat. Apapun masalahnya dapat kita selesaikan dengan coaching bersama. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih kembali Budian. Selamat siang menjelang Tiffany. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Putri. Iya Bu, ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Putri itu tidak bersemangat. Tidak seperti biasanya.
Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi waktu Bu Latifani. Iya Bu, tidak apa-apa. Gini Bu, akhir-akhir ini saya memiliki saya mau meminta saran tentang masalah saya ini. Apakah bisa membantu saya? Bisa Bu, bisa. Sebenarnya tujuan Bu Putri itu apa dengan pertemuan ini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin pencerahan saja Bu dari Bu Latifani tentang masalah yang saya hadapi. Oh iya, masalah apa ya Bu Putri? Saya bingung Bu Latifani. Mau cerita dari mana dulu? Begini Bu, di beredar rumor semua guru sudah tidak ingin mendaftar lagi menjadi guru penggerak. Oh, bingungnya itu bingung yang seperti apa Bu Putri? Bingung bagaimana? Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman semangat mengikuti dan mau mendaftar guru penggerak ini, Bu? Karena di sekolah saya masih banyak belum mau mendaftar, padahal usianya masih muda. Oh, jadi teman-teman Bu Putri itu tidak ada semangat ya untuk mendaftar. Tidak ada antusias sama sekali ya, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya teman-teman saya itu daftar, Bu. Tapi dari hasil kemarin waktu mendaftar di angkatan 7, ada satu teman saya yang pandai sekali IT-nya, tetapi tidak lolos. Dia kemudian bercerita bahwa saya sudah kapok lagi mendaftar CGP karena ribet dan sulit mendaftarnya. Oh, seperti itu ya. Coba Bu Putri renungkan kembali, apa yang bisa Bu Putri lakukan supaya dapat membantu membangkitkan semangat teman-teman. Lalu untuk mendaftar CGP, calon guru penggerak, coba Bu Putri renungkan kembali. Iya, Bu. Kira-kira saya harus pengertian kepada teman-teman bahwa mendaftar CGP itu mudah sekali, dapat manfaat untuk yang tentunya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah, dapat membawa perubahan di sekolah, dan dapat teman banyak. Selain yang menambah semangat teman-teman, mungkin ada pulsa dan ada biaya transportnya juga ya Bu. Iya. Nah, itu kira-kira lalu langkah apa yang akan Bu Putri lakukan? Langkah yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui kepala sekolah untuk membantu memberikan SK, kemudahan, rekomendasi. Semua guru wajib ikut penjaringan CGP, Bu. Oh, langkah yang sudah tepat Bu Putri. Saya setuju dengan ide yang Bu Putri paparkan. Yeah. Terima kasih Bu Latifani. Sekarang saya menjadi lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Syukurlah Bu Putri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Putri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Putri lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk tetap semangat memotivasi teman-teman untuk tidak menyerah dan mengikuti program guru sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu membantu teman-teman saya yang saya miliki semaksimal mungkin agar teman-teman saya juga bisa di program guru penggerak angkatan 8 ini. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Dian. Apakah Bu Dian mempunyai waktu luang untuk hari ini, Bu? Selamat siang Mbak Fani. Saya selalu welcome ya, terbuka untuk kita ngobrol sama-sama, mungkin dalam rangka memecahkan masalah atau curhatan dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai guru yang sudah kita tekuni ini.
Monggo Mbak Latifani. Mungkin Iya. ada yang perlu saya bantu atau mungkin perlu saya dengarkan untuk memberikan rasa gundah atau mungkin hati supaya tetap enjoy menjalankan tugas sebagai guru. Iya. Maaf ya Bu sebelumnya mengganggu waktunya Bu Dian. Monggo. Begini Bu, saya itu mau meminta saran tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Dian bisa membantu saya? Oh, sebisa mungkin saya bisa membantu sedikit untuk memberikan memberikan gambaran mungkin dari apa yang sudah Bu Fani alami, itu juga pernah mungkin saya alami dan mungkin juga sedikit saya punya pengalaman untuk membantu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Bu Fani. Ya, jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu itu Bapak Kepala Sekolah saya tuh melakukan supervisi di kelas saya. Dan pada waktu itu, supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah Bu. Nah, Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik saya Bu, ketika saya mengajar itu masih menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama saya Bu. Mohon maaf Bu Latifani, ketika mungkin Bapak Kepala Sekolah itu mengkritik apa yang dilakukan Bu Fani, sebetulnya Bu Fani itu merasakan apa ketika kritikan itu dilontarkan oleh Kepala Sekolah terhadap metode yang Bu Fani lakukan, terutama tentang penggunaan metode menggunakan bahan ajar ya, sumber bahan ajar teks itu terhadap pembelajaran yang sudah Bu Fani lakukan. Iya, sejujurnya itu saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini tuh saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber, baik itu dari buku referensi di perpustakaan, terus dari internet, tapi tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Ketika saya menyampaikan seperti itu, Bapak Kepala Sekolah itu ternyata tersinggung gitu ya, Bu, Iya. dari apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin ini hanya perasaan sesaat ya. Tapi yang perlu saya kagumi dari Bu Fani, bahwa Bu Fani sebetulnya kan tidak menggunakan satu sumber bacaan saja untuk membelajarkan anak-anak didik Ibu. Bu Fani sudah mencoba untuk mempraktekkan dengan berbagai macam metode, sudah menggunakan game, sudah menggunakan permainan, sudah menggunakan internet atau menggunakan sumber belajar berbasis IT, mungkin dengan memberikan siswa berupa video ya Bu Latifani. Iya, Video pada waktu belajar itu ya. iya, Iya. memang pada waktu itu, ketika pada waktu supervisi itu yang terlihat kebetulan pada Iya. waktu itu yang dilihat Bapak Kepala Sekolah itu ketika saya menggunakan buku teks gitu, Bu. Jadi mungkin Bapak Kepala Sekolah saya itu menganggap, pembelajaran yang saya lakukan itu masih monoton, seperti itu, Masih Bu. konvensional. Iya, masih Oke. konvensional, belum belum berbasis IT, belum menarik daya minat siswa, seperti itu, Bu. Iya. Mungkin dalam melakukan supervisi itu berapa jam yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, Mbak? Apa beliau hadir di dalam kelas atau mungkin hanya sekedar lewat begitu? Iya, pada waktu itu ya mungkin, eee, berada di kelas itu berapa menit lah, Bu, tidak sepenuhnya pada waktu pembelajaran itu sepenuhnya di situ tidak, hanya beberapa menit saja. Oke. Tapi gini Mbak Putri nggak usah galau karena Bu Latifani nggak usah galau karena sebetulnya Bu Latifani kan sudah melaksanakan pola-pola pembelajaran lain walaupun pada saat tidak supervisi. Dan saya yakin Bu Latifani merasa enggak kalau murid-murid Bu Latifani mendapatkan kemudahan ketika bahan belajar itu tidak menggunakan sumber bacaan saja, buku teks misalnya. Iya, memang pada waktu itu saya amati ya Bu, memang pada waktu itu anak-anak saya tuh masih banyak yang belum mencapai KKM, belum mencapai hasil yang maksimal ketika saya menggunakan buku teks pembelajaran, seperti itu Bu. Begini Bu Latifani, sekarang Bu Latifani rencana aksi ya untuk memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Kepala Sekolah. Apa yang dilakukan Bu Latifani untuk sedikit
bukan menghapus ya, sedikit memberikan perbaikan dari pembelajaran yang oleh Bapak Kepala Sekolah dikatakan hanya menggunakan sumber bacaan teks saja dengan rencana yang Ibu Latifani susun. Ya mungkin rencana Untuk saya itu spesifiknya ya. iya, untuk yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu ya Bu, atas apa yang sudah dikritik kepada saya. Saya mungkin akan meminta maaf terlebih dahulu atas apa ya pembelajaran yang sudah saya lakukan dinilai masih konvensional. Nah, selanjutnya saya akan meminta solusi, meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mungkin apa yang harus saya lakukan untuk membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, menarik, dan sebagainya seperti itu, Bu. Oke, nggih. Itu untuk rencana selanjutnya nggih, Mbak. Untuk beberapa mungkin ada target di kedepannya untuk memperbaiki pola metode mengajar Bu Latifani untuk kedepannya untuk perbaikan supervisi akademik berikutnya. Ya, Uh, mungkin tin- ya, mungkin pembelajaran berikutnya saya akan lebih menggunakan media, alat belajar itu yang lebih menarik, lebih berbasis IT, lebih mengarah ke game misalnya Bu, supaya anak itu tertarik dan senang berada di kelas saya, seperti itu Bu. nggih. Berarti untuk di sekolah Ibu memang IT sudah familiar untuk anak-anak didik nggih? Iya, IT untuk iya misalnya alhamdulillah. dengan berbagai macam IT. Iya, alhamdulillah di sekolah itu ada itu Bu, ada layar proyektor juga. Tapi memang kalau itu kan agak ribet ya Bu. Jadi saya belum maksimal untuk menggunakannya. Mungkin besok ke depannya saya akan lebih memaksimalkan dalam pembelajaran saya. Karena memang IT menampilkan video seperti itu anak lebih tertarik. Khususnya anak-anak kecil itu kalau lihat gambar, kalau lihat video itu pasti sangat senang seperti itu Bu. Berarti ini ya dari situ Bu Latifani sudah bisa membaca ya bahwa sebetulnya anak itu lebih ke auditori dan visual ya untuk mendapatkan gambaran materi yang dipelajari itu lebih menarik daripada metode konvensional. Iya, iya, Bu. Jadi oke, nggih. Terima kasih Bu Latifani. Bu Latifani sudah memberikan sedikit gebrakan ya, kalau saya katakan itu gebrakan di pola-pola pembelajaran yang nanti Bu Fani akan rancang kaitan dengan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah itu memberikan supervisi dan masukan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, jadi dengan itu Bu Latifani memetik hikmah bahwa pembelajaran kita harus berpola ya, terutama untuk pendidikan pembelajaran yang inovasi, menantang anak dengan berbagai macam metode yang Bu Fani bisa lakukan. Itu Iya, iya, mungkin Bu. dari saya Bu Latifani ya. Iya, terima kasih Bu Dian. Saya sudah lega rasanya sudah curhat sama Bu Dian. Mungkin ini menjadi solusi saya ke depan untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi, Bu. Ya. Sama-sama Mbak Latifani, terus maju untuk dunia pendidikan Indonesia. Oke, Putri. Oke.